lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Hati kami tenang bersama-Mu, aman dalam genggaman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan bersama kami, memegang hidup kami, memimpin setiap langkah kami. Terima kasih. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Hadirat-Mu sumber kekuatan kami,
Terima kasih Bapa. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my Lord. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Setelah kita mendengarkan tentang kenapa firman Tuhan harus menjadi fondasi kehidupan kita, hari ini saya mau berbagi dengan saudara apa yang saya beri judul, firman Tuhan adalah dasar ketaatan. Dimulai dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 adalah dasar firman yang akan kita baca bersama. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, ketaatan adalah hal yang paling sulit bagi orang percaya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau didikte atau disuruh melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau lakukan. Tantangan yang paling besar itu adalah perasaan kita sendiri. Ayat yang kelima, Simon menjawab apa yang seorang guru muda yang ada di atas perahunya, yang tiba-tiba datang dan kemudian berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Dan saudara, saya dari kecil, kalau saudara di Ambon, saudara tahu, rumah saya itu di Latu Halat. Dan om-om kebanyakan adalah orang-orang yang biasa melaut. Saya sering dengar ungkapan ini dari om-om yang selalu bilang begini, "Nyong,
Keton tahu ikan tidur di mana? Artinya kita tahu banget ikan tuh ada di mana. Jadi kalau mereka pergi itu mereka udah dalam perhitungan yang mantap. Begitu mereka hitung semuanya, cuaca dan sebagainya. Begitu mereka buang jala di situ, pasti ada ikan di situ. Nah, ini sudah dilakukan. Petrus bilang semalaman kami itu sudah kerja keras. Mereka orang-orang yang biasa di danau di situ. Jadi waktu dia dibilang bahwa pergi bertolak ke tempat yang dalam, kan dia sudah ke situ. Baru aja tadi malam. Sampai pagi kita nggak dapat apa-apa. Kalau dibawa dalam konteks hari ini saudara-saudara, mungkin saudara akan bilang begini, selama ini kami merasa bahwa kami sudah berusaha memikirkannya. Saya sudah merasa melakukan yang terbaik. Tapi nggak ada hasil. Itu sebabnya kita enggan untuk melangkah lebih lagi. Kita nggak mau untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Karena toh kita pernah coba dan tidak ada hasil. Bayangan kegagalan ada di mata kita. Bayangan bahwa kita nggak bisa sukses itu ada di kepala kita. Karena kita sudah pernah coba, kita sudah pernah buat. Selama ini kita sudah berusaha. Yang terjadi saudara, masa sulit ini membuat banyak hal terjadi. Dan tidak ada hasil apa-apa. Kerja keras selama ini tapi nggak ada kemajuan. Mungkin itu ada di hati kita. Sampai begitu datang suara itu bilang pergi lebih jauh lagi. Saudara bisa terjemahkan dalam apa yang saudara hadapi hari-hari. Entah itu bisnis, entah itu rumah tangga, entah studi, apa saja. Tapi keengganan kita untuk berjalan lebih jauh karena ada satu bayangan kita sudah berusaha. Tapi tidak ada hasilnya. Sampai satu ketika Yesus naik ke perahu yang biasa dipakai Simon untuk menjala. Dan hari itu entah kenapa ya, karena dia lihat Yesus mengajar dari perahunya. Makanya dibilang begini, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan mereka melakukannya dan boom, jala itu penuh. Bahkan sampai dengan koyak. Artinya begini, waktu dia sedang melangkah keluar, dia sedang berjalan. Yesus yang adalah sumber, Tuhan, dia Tuhan sumber segala sesuatu. Dia tahu tempat yang terbaik. Dia tahu tempat yang terbaik buat kita. Dia tahu tempat yang dalam. Saudara pernah ada ke sana, sudah pernah tahu ke situ. Tapi yang berbicara adalah yang punya langit dan bumi. Dia tahu persis di situ ada. Dia nggak cuma berfirman. Dia nggak cuma bicara, dia tahu bahwa di situ ada keputusan datang dari kita. Petrus mesti penggayuh ke situ. Saudara mesti mengayuh ke situ. Itulah ketaatan. Tanpa ketaatan, saudara nggak akan melihat apapun. Padahal Tuhan tahu, Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Dia cuma bilang begini, pergi lebih lagi, lebih dalam lagi. Ada bayangan-bayangan saudara nggak mau luka yang dalam, kegagalan yang sudah membekas itu. Mungkin membuat saudara enggan melangkah lebih dalam. Tenang, yang menyuruh kita ini, yang punya segala sesuatu, yang mengasihi kita. Tapi karena engkau yang menyuruhnya juga, aku akan melakukannya. Kenapa Simon mau melakukannya? Karena itu bukan idenya. Karena perkataan Yesus. Itu aja. Entah hari ini, apapun yang ada dalam kita, bayangan-bayangan apapun yang ada dalam kita, sukses kita atau kegagalan kita yang pernah kita buat, itu nggak ada apa-apanya. Kalau engkau yang menyuruhnya, karena perkataan itu, karena firman Tuhan itu, kami akan melakukannya juga. Saudara-saudara, Alkitab banyak berbicara tentang ketaatan, saudara-saudara. Di dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat, kita tahu bahwa pentingnya konsep ketaatan kepada Tuhan. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 itu cuma bilang begini. Aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Berkat kalau kamu menuruti perkataan Tuhan. Kutuk kalau kamu tidak menuruti perkataan Tuhan. Itu aja. Perjanjian baru lewat Yesus Kristus kita belajar bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Kenapa saudara-saudara? Ketaatan adalah kunci bagi orang percaya mengalami janji Tuhan dan melakukan perintah.
Apa yang menjadi dasar bagi orang percaya melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka menentukan keberhasilan yang akan dicapai. Dan dasar ketaatan orang percaya adalah firman Tuhan yang didengar, dipercayai, dan kemudian bertindak berdasarkan firman itu. Saudara-saudara, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Mendengar, mempercayai, dan kemudian melakukan. Nggak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Yang pertama, saudara, tentang mendengar firman Tuhan. Tahu saudara bahwa pendengaran kita menentukan timbul atau tidaknya iman. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, Tuhan selalu berbicara kepada kita. Firman Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara kapan saja, saudara. Bisa lewat firman Tuhan ya, yang saudara baca. Bisa pada saat saudara berdoa. Bisa pada saat saudara mendengarkan pujian penyembahan. Bisa pada saat saudara mendengarkan khotbah. Bisa pada saat seseorang sedang berbicara. Bisa melalui keadaan. Tuhan bicara. Bisa lewat berbagai hal. Persoalannya, kita nggak selalu siap untuk mendengar. Selama ada yang mengganjal di hati kita, saudaraku, kita nggak mendengar suara yang audible dengan panca indera kita. Tapi kita mendengar. Kenapa kita perlu jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Karena itulah tempat di mana kita menyimpan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita simpan di mana? Di situ, di hati. Kenapa kita perlu jaga? Karena sewaktu-waktu rema itu datang dari situ. Apa yang saudara simpan? Kecewa, sakit hati, perasaan gagal, ataukah firman Tuhan yang pasti? Jadi pendengaran kita, pastikan bahwa yang pendengaran kita itu memang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 21-22. 1 Yohanes 3 ayat 21-22 dikatakan begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dari 2 ayat ini saudara bisa lihat bahwa tadi saya bacakan Ulangan pasal 11. Berkat itu waktu kita menuruti perintahnya. Dan di sini kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jikalau hati kita tidak menuduh kita. Kalau hati kita tidak menuduh kita, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa tidak layak. Saudara, kita punya keberanian untuk mendekat kepada Allah. Waktu kita mendekat kepada Allah, doa kita bukan cuma kita ngomong, tapi kita juga dengar. Doa itu bukan kegiatan rohani, saudara. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Saya membaca satu kesaksian dari Mother Teresa. Ketika seorang datang bertanya kepada dia, Mother, waktu kamu berdoa, apa yang kamu katakan kepada Tuhan? Mother Teresa tersenyum dan dia bilang begini, waktu saya berdoa, saya mendengar dia. Itu yang paling penting. Nah, kita ada waktunya yang kita nggak berani mendekat. Kita nggak berani menghampiri Tuhan dalam doa. Karena ada banyak hal di dalam hati kita. Keberatan-keberatan kita, kecewa kita, rasa putus asa mungkin. Jadi sebelum kita mau mendengar, kita sudah nggak percaya duluan. Itu sebabnya bukan firman Tuhan nggak ada, bukan Tuhan nggak bicara, tapi kita dalam kondisi tidak siap. Dan kadang-kadang keraguan-raguan itu saudara membuat kita menunda banyak hal yang baik. Dan saudaraku, ketaatan yang ditunda bukanlah ketaatan. Apa saja yang saudara tunda, itu bukan ketaatan. Ada orang yang ditaruh di hatinya untuk selesaikan masalahnya dengan pasangannya atau dengan orang yang mungkin dia sedang berselisih, dia mau selesaikan dan sebenarnya sudah kuat di hatinya. Datang ke dia minta maaf.
Tapi kemudian bilang, udahlah nanti aja. Waktu dia tunda, dia pikir malam lah waktu kita sendiri. Jangan depan orang banyak, nanti kita sendiri lah. Begitu itu terjadi, suasananya udah beda, gak jadi. Ketaatan yang ditunda itu bukan ketaatan, saudara. Bagian firman Tuhan satu lagi, Ibrani 3 ayat 15. Kenapa penting untuk mendengarkan firman Tuhan setiap saat? Kita perlu menjaga kemurnian hati kita. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bangsa Israel diingatkan lagi apa yang terjadi di Masa dan Meriba. Ketika mereka memberontak dalam ketidakpercayaan mereka terhadap tuntunan Tuhan. Padahal Tuhan bermaksud baik dengan mereka, tapi ada pemberontakan itu. Makanya bilang pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Makanya kita gak bisa dengar apa-apa. Kenapa perlu diselesaikan setiap waktu? Kalau itu yang membuat hati kita keras adalah gengsi kita, beresin. Kalau itu adalah cuma tentang penerimaan, ampuni, terima. Itu kita mau beresin. Tapi kalau kita tetap tahan, gak bisa. Yang ini nih, sulabelai. Hal yang kedua saudara-saudara. Bukan cuma mendengar, mempercayai firman Tuhan. Mempercayai kuasa firman Tuhan. Mempercayai bahwa apa yang difirmankannya akan digenapi. Ini akan menjadi dasar bagi kita untuk mentaati apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena gini saudara, akar ketidaktaatan adalah ketidakpercayaan. Mari kita baca Ibrani 3. Tadi saya bacakan ayat 15, ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kenapa tidak taat? Karena tidak percaya. Jadi paling penting saudara-saudara untuk bukan cuma dengar firman Tuhan, tapi percaya firman Tuhan. Itu kan jadi dasar. Kalau tidak akan terjadi keraguan dalam kita saudaraku. Bagian yang ketiga adalah bertindaklah berdasarkan firman Tuhan itu. Kita sudah dengar, kita percaya, bertindaklah berdasarkan firman Tuhan itu. Ya, ketaatan saudara tidak akan berarti apapun kalau salah satu dari tiga hal ini tidak kita lakukan. Jadi sebenarnya ketika firman Tuhan datang, hear O Israel, dengarlah hai Israel. Itu maksudnya begini, dengar dan saya lakukan. Makanya dengar-dengaran itu adalah orang yang taat. Orang yang dengar, percaya, lakukan. Kalau salah satu dari tiga hal ini tidak dilakukan, nggak akan punya hasil apapun, saudara-saudara.